Halo teman-teman semua, balik ke channel saya. Nah, udah lama banget sih ya saya ngupload video karena saya kemarin itu habis liburan di Indonesia selama kurang lebih 1 bulan. Jadi saya liburan dari pertengahan Desember sampai pertengahan Januari dan hari ini saya baru aja sampai ke Gent atau sampai ke Belgia karena saya perjalanan tadi tuh dari Soekarno-Hatta di Jakarta, lalu saya berangkat ke Paris dan setelah dari Paris saya langsung berangkat lagi ke Belgia atau ke Gent. Jadi itu juga memakan waktu cukup lama karena pesawat yang saya gunakan juga cukup murah, sekitar 500 euro atau 8 juta untuk PP. Tetapi saya harus berangkatnya dari sini menuju ke Paris. Jadi airportnya di Paris bukan di Brussels. Pada video kali ini saya menunjukkan pada teman-teman sebetulnya makanan apa aja sih yang saya bawa dari Indonesia. Karena sebelumnya, tahun lalu saya juga pernah upload video mengenai makanan-makanan yang saya bawa dari Indonesia ke sini dan itu cukup banyak juga peminatnya untuk melihat. Dan kali ini saya ingin memperhatikan berteman-teman makanan-makanan apa aja sih saya bawa dari Indonesia pada edisi 2023 ini. Jadi saya membawa 2 koper sebetulnya. Koper satu ini adalah koper yang besar. Ini sekitar 23 inch atau 25 inch, saya lupa. Tetapi untuk pesawat kemarin saya hanya diberikan jatah 23 kilo. Jadi sebetulnya tidak cukup banyak yang saya bawa. Tetapi cukup sih untuk stok untuk 1 tahun ini. Dan juga ada koper kabin, tapi koper kabin kemarin saya cuma isi baju-baju aja. Jadi sekarang saya akan unboxing koper isi saya yang saya bawa ini dari Indonesia yang berisi sekitar 23 kilo. Jadi yuk kita lihat isi dalam koper saya. Nah, sekarang kita bakal coba buka isi dari koper saya. Dan sebetulnya inilah isi dari koper saya yang kemarin saya bawa. Jadi kalian bisa lihat sebetulnya banyak banget isinya. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Dan semuanya yang ini saya bisa bilang saya bawa makanan dari Indonesia karena untuk stok 1 tahun ini saya cukup banyak dan juga ada beberapa oleh-oleh yang saya juga nanti bakal berikan kepada teman-teman atau profesor saya. Teman, sekarang saya akan memperlihatkan satu-satu kepada teman-teman makanan apa aja yang saya bawa. Jadi mungkin dimulai dari sini sih ya. Jadi ini saya membawa bagelen cheese. Ini adalah sebetulnya untuk oleh-oleh untuk profesor saya. Jadi isinya itu seperti ini, bagelen atau roti kering sih ya. Itu tujuannya untuk profesor saya. Nanti akan saya kasihkan besok kalau saya udah ketemu dengan profesor saya. Jadi ini oleh-oleh pertama. Dan sebetulnya oleh kedua itu adalah saya ingin memberikan kepada teman-teman dulu ya saya yaitu keripik tempe. Jadi ini keripik tempe ini cukup murah sih ya, satu pak ini mungkin sekitar 10.000 kalau nggak salah, dari saya beli di Indomaret. Nah, jadi saya beli beberapa pak di sini. Ini juga untuk oleh-oleh teman lab saya di kampus. Karena saya kebingungan sih kemarin mau beli oleh-oleh apa karena takutnya kalau yang kebanyakan nanti mereka nggak mau pada ambil. Jadi saya nanti mau ngasih satu-satu gini aja kepada teman-teman saya. Ini masih. Kalau ini saya juga bawa butter cookies. Ini butter cookies Monde. Nah, ini kemarin saya pikirnya ini buat teman-teman saya juga sih, bukan buat saya. Jadi nanti saya mungkin bakal taruh di lab dan mereka mungkin bakal ngambil sendiri kalau mereka mau. Nah, terus saya juga kemarin bawa ini. Jadi ini adalah saya bawa bakso aci. Ini adalah bakso aci, salah satu yang original, yang satu geprek. Jadi ini adalah bakso aci. Jadi ini adalah bakso aci khas, saya lupa sih ini khas mana ya, antara khas Bandung atau khas Garut gitu. Tapi saya dengar ini katanya enak dan juga pedas. Nah, karena saya juga pecinta makanan pedas, saya bawa 2 pak ini untuk dibawa ke sini dan nanti mungkin saya akan coba dalam beberapa waktu mendatang. Lalu saya juga di sini saya bawa ada kotak tas seperti ini, dan tas ini sepertinya untuk tas yang makanan beku. Jadi seperti tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu saya bawa semacam odeng, bakso, pempek, dan tahun ini juga saya melakukan hal yang sama kembali. Jadi untuk pertama-tama mungkin saya buka dulu karena kemarin ini dikertasin karena takut air kemana-mana. Nah, jadi untuk yang pertama ini saya bawa, ini adalah ayam goreng.
Jadi di dalamnya itu ada bener-bener ada ayam, potongan ayam. Kalau nggak salah ingat ini ada 4 potong ayam. Jadi ini ayam apa ya? Ayam ungkep. Ayam ungkep gitu. Ini varian betina. Jadi ini sangat gampang karena ini makanan beku dan juga saya bisa taruh di freezer. Dan ini bisa tahan lama, kalau nggak salah sekitar 1 tahun. Jadi saya bisa taruh aja di freezer, dan kalau saya mau makan saya cuma tinggal keluarin dan biar itu agak mencair. Dan ini cukup enak sih untuk dimakan. Dan juga di sini kalau nggak salah udah ada kremesannya juga. Jadi ini cukup cocok dan udah cukup simple juga untuk dibawa-bawa. Ini jadi ayam kriuk pada suka khas Tasikmalaya. Lalu ini juga saya seperti tahun lalu kembali, jadi saya membawa rendang. Jadi ini rendang dari salah satu restoran yang cukup ternama di Bandung. Jadi saya membawa rendang ini. Kalau saya cuma bawa 4 biji. Ini banyak juga sih bumbu-bumbunya, dan ini juga bisa saya taruh di freezer. Dan ini ya misalnya biar belakangan sama nasi padang lah ya. Jadi saya mau bawa beginian. Lalu saya juga ini tadi sudah sempat buka, jadi saya ini bawa bakso juga. Ini bakso dari Bandung ya, buat teman makan Indomie sih ya. Jadi ini cukup enak juga dan juga simple, dan itu bisa ditaruh di freezer. Lalu saya juga karena kemarin itu waktu saya ke Indonesia, saya sempat pergi main ke Yogyakarta, dan saya ini membeli juga pempek Nyonya Kamto namanya. Jadi ini pempeknya isi kapal selam 2 biji, dan juga sudah ada kuah cukoknya di dalamnya. Jadi ini bisa ditaruh di freezer juga dengan jangka waktu yang cukup lama. Jadi mungkin nanti saya akan coba. Lalu ini jadi juga ada satu lagi. Jadi ini ada beberapa box. Ada beberapa pack. Jadi seperti ini adalah gepuk atau gepuk daging sapi. Ini sebetulnya ini dibuat oleh mama saya sendiri. Jadi kemarin itu karena saya sempat nyoba gepuk mama saya dan saya bilang itu sangat enak, mama saya buat lagi dengan dengan jumlah yang cukup banyak, dan ini sekitar 800 gram atau hampir sekilo kalau nggak salah ininya. Dan ini bisa juga ditaruh di chiller atau di freezer, jadi ini gampang. Lalu lagi mama saya juga membawakan saya bawang goreng. Sebetulnya di sini ada bawang goreng sih ya di toko supermarket namanya Albert Heijn, tetapi bawang gorengnya tidak cukup wangi sih ya. Jadi ini mama saya ini berinisiatif untuk membawakan saya sendiri. Jadi ini bawang gorengnya. Lalu ini juga saya juga bawa topoki instan. Jadi ini topoki instan yang gampang sekali, cuma tinggal masukin air dan juga ditaruh di microwave, nanti langsung jadi. Ini isinya sudah ada topoki dan juga sausnya, jadi nggak perlu repot-repot untuk meracik kembali. Lalu saya di sini ada apa ya? Ini saya bawa juga kacang telur Garuda. Nah ini karena cukup susah sih untuk cari kacang telur di sini. Mungkin kalau kacang tanah masih ada, tapi untuk kayak kacang telur ini susah. Jadi saya cuma bawa 1 pak. Lalu saya juga bawa dendeng ke sini. Ini buat nyemil aja sih ya. Kemarin kayaknya soalnya waktu saya jalan-jalan kelihatan enak, jadi saya beli. Lalu ini agak absurd sih ya. Jadi saya juga bawa pipet dari Indonesia karena kadang kalau saya kerja di lab saya butuh pipet, tapi sangat susah buat dapat pipet. Jadi saya order di Indonesia di Indonesia. Ini cukup murah juga, 1 pipet cuma 200 perak. Jadi ini buat keperluan riset, bukan buat makanan. Lalu ini ada apa ya? Oh ini hanya ada, coba saya buka dulu ya. Lupa ingat sih karena banyak banget yang saya bawa. Oh ini saya bawa ini kayak vitamin rambut. Dan juga ini saya bawa kayak obat tetes mata. Barangkali saya sakit mata. Dan juga ini saya bawa sampo ukuran kecil. Jadi tujuannya itu kalau saya mau pergi ke luar negeri atau luar kota, kadang-kadang kalau saya nginep saya susah untuk nge-packingnya, jadi saya bawa yang kecil seperti ini. Nah lalu ini ada satu bendel gini. Jadi ini ada apa? Ini adalah sambal. Jadi karena saya tuh pecinta makanan pedas, saya banyak beli sambal.
Nah, contohnya adalah ini. Contohnya ini. Saya bawa sambal bawang lagi. Sebenarnya kalau kalian pernah lihat video saya yang tahun lalu, saya juga bawa juga seperti ini karena yang ini enak. Ini sambal bawang. Ini kalau nggak salah ini dibuat dari Bandung. Jadi ini sambal bawang yang level 5. Dan tapi ini juga ada banyak variannya. Jadi ini ada sambal, kalau ini sambal teri. Jadi ini dulunya sambal mertua. Yang ini sambal bawang basah. Yang ini sambal teri kering. Lagi, saya juga bawa 2 lagi buat stok setahun. Dan juga ini ada teri lagi. Dan yang terakhir juga saya bawa ini sambal mertuanya yang sambal ebi. Jadi warnanya beda, ini warnanya kuning. Itu lalu saya bawa ini apa ini? Ini balado ikan teri. Jadi ini seperti ada ikan teri, terus ada kayak kacangnya gitu. Ya lumayan sih buat teman makan sama nasi putih. Ini lalu, nah jadi saya juga ini ada satu box gini. Ini siapa? Jadi kalau kalian bisa lihat, ini sebetulnya kipas angin. Jadi kemarin itu saya pikir nanti waktu musim panas kan suka panas. Nah jadi karena di kamar rumah-rumah di sini tuh biasanya nggak ada AC, adanya heater. Jadi kadang saya memerlukan kayak kipas angin kecil. Jadi kemarin saya mikir untuk bawa kipas angin kecil aja dari Indo. Ya mungkin dipakai masih agak lama sih ya. Dipakainya mungkin sekitar bulan Mei lah. Ya, jadi ya, kipas anginnya seperti ini, kecil sih ya. Ya seperti ini. Jadi ya, maksudnya ini cuma kayak ditaruh di meja atau di lantai. Dan nggak usah yang gede-gede sih ya, jadi nggak terlalu ribet-ribet. Nanti kalau nyari, karena saya pernah nyari kipas angin kecil di sini sangat mahal. Ini saya beli cuma 100.000, tapi kalau di sini bisa kena sekitar 300.000 kalau salah. Jadi ya, cukup hemat sih ya kalau bawa dari Indo. Lalu ya, saya juga bawa persantanan. Jadi saya bawa santan dari Indo. Ini tujuannya buat masak rendang atau gulai. Ini juga ada semacam kayak parfum saya bawa. Saya juga bawa timer. Ini juga agak absurd, bukan makanan, tetapi ini keperluannya untuk saya taruh di laboratorium. Karena kadang saya suka susah nyari timer atau timer suka rusak. Saya juga bawa ini. Ini adalah kayak apa ya? Risa alami bawang putih dari kupu-kupu. Jadi kalau misalkan saya masak, saya biasa pakai Royco, atau kadang kalau misalkan karena saya malas buat bikin bawang putih cacah gitu, jadi saya pakai Royco ini. Lalu saya juga bawa kayak lada putih. Terus lagi, jadi selain sambal-sambal yang tadi, saya juga bawa 2 sambal yang lain. Ini atau dari merek Jawara Selera namanya. Jadi ini sambal ada 2 macam, sambal ini namanya teri Medan, dan satu lagi jadi sambal cumi asin. Jadi saya juga, karena saya penggemar sambal yang seperti saya bilang, jadi saya bawa 2 lagi ini sambal tipe lainnya. Sambal lainnya adalah sambal ini kayak sambal kayak sambal ABC. Jadi kayak cuma kayak saus gitu. Saya bawa ini 1. Dan juga saya bawa kecap yang pedas. Kalau kecap yang biasa sebetulnya dijual di sini seperti merek Bango, tapi saya kalau yang pedas seperti ini agak susah dicari sih ya. Lalu ini juga saya bawa, ini masih di plastikin. Jadi ini sebetulnya adalah bumbu nasi kuning, nasi goreng kunyit atau nasi kuning lah. Ini juga mama saya yang bawa sendiri, bukan beli. Nah ini juga cukup simpel, jadi saya cuma ambil sedikit. Ini sudah ada isi bawang, kunyit yang sudah diulek. Jadi saya cuma tinggal masukin ke nasi putih, nanti digoreng sebentar, langsung jadi. Ini juga saya bawa ini sambal rumahan balado, jadi kayak buat sama telur. Dan juga saya bawa ini cuanki. Jadi ini gampang, enak juga buat sama makan Indomie, karena saya juga ngemar makan mie-mian atau yang bakso-baksoan gitu. Jadi saya bawa 1 ini buat di box ini. Udah, kalau ini saya sih obat-obatan sih ya. Jadi ini tuh ada semacam kayak tolak angin,
Terus saya bawa redoxon. Lalu ini ada kayak semacam panadol gitu, kayak buat sakit kepala. Terus ada oskadon juga sama buat sakit kepala. Dan juga saya bawa kayak komiks ini, kayak kalau takutnya batuk-batuk. Dan juga ada komiks lainnya. Lalu ada apa lagi nih? Kalinya seperti Decogen, Paramex, dan juga ini ada multivitamin Thyroid yang saya bawa ke sini. Dan juga ini obat yang penting buat saya itu Neurobion. Kadang-kadang saya suka sakit badan. Oh ya, mungkin hari ini saya harus minum satu sih ya, karena tadi saya habis gotong-gotong koper juga dan hari ini cukup melelahkan. Ya, mungkin saya nanti bakal minum satu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan lebih dekat kepada teman-teman isi dari makanan-makanan lain yang ada di koper saya. Nah, jadi selanjutnya masih banyak banget yang saya mau tunjukin. Pertama-tama yaitu saya bawa ini juga. Jadi ini adalah sos bulgogi barbecue. Jadi saya pikir kemarin mungkin saya bisa beli daging sapi atau daging ayam, lalu saya cuma tinggal tumis-tumis, kasih sayur yang sudah ditumis dan juga kasih ini. Ini sangat simple. Lalu lagi karena saya seperti saya bilang saya penggemar cabai, jadi saya bawa bon cabai refill di sini. Ini yang level 2, tapi kalau nggak salah ingat saya juga bawa beberapa lagi sih. Cuma kayaknya terbenam di sini deh. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi bon cabai lagi yang lainnya. Saya juga bawa saus tteokbokki. Ini aja sih ya. Saya pikir karena saus di sini cukup mahal, jadi saya bawa aja dari Indo. Lalu saya bawa ini juga minuman Nutrisari. Ini gampang buat diseduhnya. Untuk makanan juga tadi kan ada balado ikan teri. Kalau ini lebih ke ini apa ya? Teri kacang seperti ini. Ini juga enak sih ya kalau buat sama nasi putih. Terus kalau ini saya bawa oleh-oleh ini keripik oncom. Jadi waktu itu saya pernah ke Sumedang dan di sana cukup terkenal untuk oncomnya. Jadi saya bawa ini dan juga ya buat cemilan aja sih ya di sini. Lagi ada kecap ABC yang saya bawa. Terus ini juga ada beberapa item yang saya sangat suka. Jadi tahun lalu saya bawa ini satu pak ini, dan ternyata ini sangat enak. Jadi saya bawa lagi 3 macam. Jadi ini adalah tuna sambal matah dari Kingfisher. Jadi saya bawa ini gampang banget, cuma tinggal di oseng-oseng sebentar di teflon langsung jadi, dan rasanya enak dan cukup pedas, dan rasa sambal matahnya juga mantap. Lalu ini juga saya bawa banyak banget, dan ini apa? Jadi saya bawa 1, 2, 3, 6. Saya bawa 6 pak tepung bakso goreng Sasa. Jadi ini juga enak karena saya sangat suka. Jadi ini gampang banget, cuma pakai ayam giling atau sapi yang sudah digiling. Lalu ditambahkan tepung bakso ini dan ikut aja petunjuknya ada di belakang sih ya. Jadi ini sangat mudah dan baksonya juga enak lah gitu. Bisa kayak kopong-kopong gitu baksonya. Nah, jadi saya bawa 6 pak seperti ini untuk stok setahun. Lalu selanjutnya juga ini adalah bumbu-bumbu yang saya bawa, tapi ini udah tersebar gini saya juga nggak tahu. Ini juga nih, tadi kan bon cabai level 2, jadi saya juga bawa bon cabai level 3. Lalu seperti yang saya bilang, saya juga bawa bumbu nasi goreng, tapi karena saya nggak tahu sih ya, karena brandnya macam-macam dan tipe macamnya, jadi saya bawa aja beberapa tipe seperti ini, yang racik, Kokita, yang ada katanya nasi goreng soto, Royco, nggak tahu sih, belum pernah coba. Dan juga ini ada Sajiku, nasi goreng rasa kecap. Nah lagi nih, masih dalam dunia persambelan. Jadi selain sambal tadi, saya juga masih bawa lagi sambal, ini apa ya, sambal udang khas Sidoarjo katanya. Ini kayaknya baru sih, saya baru pernah lihat. Jadi kemarin saya bawa aja 1. Lalu saya juga bawa ini sambal ulet. Sambal ulet ini ada 2 tipe. Jadi satu ini yang merah terasi, yang ini sambal hijau. Nah juga isinya kalau nggak salah ada 10 biji, 10 saset.
paling biasa saya makan 1 sachet buat sekali makan. Jadi ya ini lumayan lah ya buat stok. Kalau bosan sama sambal-sambal yang tadi, saya bisa pakai sambal ini. Lagi ini ada saus tteokbokki lainnya yang saya bawa. Lalu saya juga bawa ini adalah bumbu siap pakai saus telur asin dari Royco. Nah ini dia, ini masih banyak lagi bumbu-bumbu yang saya bawa. Ini coba ya, saya coba kumpulin dulu bumbu-bumbunya. Nah jadi mungkin mulai dari ini, jadi saya bumbu Bali ini buat masakan aja sih ya, kayak buat daging sapi atau daging ayam. Lalu ada lagi bumbu nasi goreng selain yang tadi. Ada bumbu gulai dari bambu. Dan juga ini ada rendang, karena saya cukup sering bikin rendang, jadi saya juga bawa rendang beberapa brand nih, satu bambu, yang satu racik Indofood ini. Lalu ada bumbu gulai juga. Terus ini kayak ada saus saori, jadi ini kayak saus siap pakai gitulah. Ini juga sangat simple. Saya juga bawa beberapa tipe, cuma kayaknya yang masih ada di dalam sini deh kayaknya. Oke, dan ini tadi bumbu gulai sudah. Lagi bumbu rendang, racik rendang, dan juga ini ada buat nasi goreng teri Medan. Masih dunia persambalan lagi, masih ada sambal-sambal lagi, yaitu sambal terasi lainnya yang saya bawa. Ini dari Dua Belibis, otornya dari Uleg. Nah ini masih ada bon cabai lagi, dan masih dalam dunia percabai-cabean sekarang. Jadi ada yang level 10 dan level 3. Bumbu siap pakai yang saori yang saya bawa tadi. Ini masih saori lagi, tapi beda rasa. Jadi tadi itu ada rasa lada hitam, ada yang ini asam manis, mentega, dan masih banyak lainnya. Ladaku. Saya juga bawa ini adalah bakso goreng atau basreng. Ini saya dulu beli di Sumedang juga sih ya, buat cemilan aja di sini. Ini saya bawa roller buat debu gitu, jadi kalau misalkan berdebu saya bisa gini-gini, biar debunya itu keangkat. Tapi sebenarnya di toko-toko juga ada sih. Lalu saya untuk minuman saya bawa tea juice. Ini gampang, tinggal langsung seduh aja. Kalau nggak salah saya bawa satu lagi, tapi saya lupa ya, masih di dalam sini. Keripik oncom lagi, jadi saya bawa 2 keripik oncom. Lalu kalau untuk bumbu-bumbu ya masih ada bumbu lagi, bumbu nasi goreng yang lainnya seperti ini. Lalu untuk buat masak-masak, saya biasanya pakai ini. Ada lagi gitu harusnya tuh. Mana ya? Ini ada ladaku lagi. Dan juga ada kecap ABC lagi. Dan saya kalau masak saya biasanya pakai Royco, jadi ini gampang sih. Mungkin karena sudah ada micinnya kali ya. Tapi kadang-kadang saya juga bawa micin lagi, ini dari Ajinomoto. Jadi ini buat untuk masak kayak oseng-oseng sayuran, tumis sayuran, atau misalkan bikin kayak sop ayam atau sop sapi gitu, saya pakai ini. Saya bawa teh juga, ini teh Sariwangi, teh mawar yang cukup wangi. Saya udah nyoba di rumah dan ini lumayan enak. Dan ini saya penggemar kopi ini sebetulnya white coffee, jadi saya bawa banyak, sekitar lupa sih saya bawa berapa banyak ya, antara kalau nggak salah saya bawa 30. Jadi ini waktu itu dijualnya itu semacam sasetan gini kayak di warung-warung. Jadi tuh saya bawanya tuh seperti ini, lonjoran gini. Jadi ini 1 lonjor, 2 lonjor, 3 lonjor. Jadi 1 lonjor ini kalau nggak salah saya 10 sih. Jadi benar saya bawa 30 biji, 30 sachet. Lagi ini ada kayak Ajinomoto, dan juga ini kalau yang ini Masako, kalau tadi kan Royco. Jadi saya emang bawa 2 macam. Saya ingat sih saya bawa 2. Terus ini ada juga lagi bumbu nasi goreng. Lalu kalau saya bawa baby oil dari Indo.
Nah jadi sisanya ini adalah semuanya adalah mie instan karena saya penggemar mie yang di Indo. Jadi totalnya kalau nggak saya ingat saya bawa sekitar 30 piece Indomie dari Indo. Ya nggak cuma Indomie sih, misalnya ada yang mie sedap dan lainnya. Jadi yuk kita lihat satu persatu. Nah jadi mie itu saya banyak bawa berapa versi. Contohnya aja ini dulu ya. Jadi saya ini bawa mie goreng rasa ayam panggang jumbo, ini enak dan juga porsinya gak 127 gram, kayak cocok lah buat sekali makan. Kadang kalau satuan itu kayak 2 biji kebanyakan tapi satu kurang gitu. Jadi kalau ini porsinya cukup, jadi saya ini bawa berapa biji, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya bawa 5 biji Indomie ini. Lalu ada Indomie lainnya apa ini? Ini kalau saya agak terbaru deh. Ada mie goreng rasa ayam pop. Nah ini saya belum pernah coba, jadi saya bawa aja ke sini kemarin itu. Tapi saya lupa, saya bawa 2 sama ini. Jadi saya bawa 2 macam mie goreng ayam pop. Lalu apa lagi nih? Ini saya harus ngecek sih ya, apakah ini saya juga bawa mie goreng Aceh. Ini kalau nggak salah mie-nya tuh agak tebal deh. Terus enak lah, kayak ada rempah-rempahnya. Saya pernah coba juga di waktu di Indo. Jadi ini saya bawa cuma 2 biji. Lalu ini buat tambahan doang, saya bawa Indomie yang mie kuah rasa sebak jelotot. Jadi kadang-kadang kalau misalkan winter atau sekarang yang kondisinya dingin, saya pengen makan mie kuah yang pedas-pedas. Jadi ini enak banget di saat musim dingin. Lalu nah ini dengar-dengar sih katanya enak nih. Jadi ini ada mie kuah Indomie juga rasa soto Banjar Limau Kuit dari khas Kalimantan Selatan. Katanya sih enak, tapi saya belum pernah sih, jadi nanti ya saya bakal coba sih ya Indomie ini. Lalu Indomie apa aja? Nah jadi saya suka mie lainnya tapi dari mie sedap. Jadi saya suka yang white curry. Jadi sini saya bawa 4 biji. Juga lumayan nih kalau misalkan pagi-pagi gitu saya lapar. Kadang saya sarapan pakai ini. Jadi juga enak lah. Bisa kuah karinya juga mantap. Lalu ini ada lagi mie sedap. Katanya rasa ayam bakar limau. Ini kalau saya bawa lupa sih, saya berapa ya, 1 atau 2 ya. Mungkin cuma 1 deh. Lalu ini kayaknya ada mie kuah lagi. Ya, ada mie kuah lagi. Kalau tadi white curry, kalau ini yang katanya curry spesial dengan bumbu kari kental. Saya belum pernah coba, tapi kayaknya mungkin ini juga enak. Dan juga masih baru sih ya katanya. Ini saya juga bawa, kayaknya ini saya bawa 2 Indomie mie goreng rasa iga. Apa ini? Iga penyet. Ini juga saya pernah nyobain ini. Mie sedap mie goreng rasa salero padang. Jadi kayak ada bumbu-bumbu padangnya gitu, terus ada katanya ada crunchy rendangnya. Saya pernah coba, lumayan enak sih ya ini. Maksudnya tuh biar nggak bosan lah sama Indomie yang biasa. Jadi makanya saya bawa yang aneh-aneh. Nah terus ini juga ada yang aneh juga nih, mie sedap. Jadi satu ini adalah katanya rasa Singapore spicy laksa pedas. Kalau ini itu kalau nggak salah, ini nih Korean cheese bulldog spicy chicken. Nah juga kayaknya menarik sih. Saya belum pernah coba tapi kayaknya menarik. Jadi saya bawa satu-satu. Dan ini yang lain lagi. Yang Singapore saya bawa 1 lagi. Dan juga ada yang lagi lainnya, yaitu katanya Korean spicy soup. Menarik. Dan yang terakhir saya bawa juga ini Indomie yang biasa. Tapi cuma 2 biji karena sebetulnya saya bisa beli di sini, tapi terkadang bumbunya tuh kayak kurang. Kalau di Indo itu bumbunya lebih banyak dan juga kecapnya lebih banyak, jadi saya bawa. Nah sekarang kompas saya sudah kosong. Nah, jadi teman-teman, ini adalah makanan-makanan yang saya bawa dari Indonesia ke Belgia. Jadi, seperti saya bilang, isinya semua makanan sekitar 23 kilo.
apa namanya, kalau ke Eropa sebetulnya kalau bawa makanan gini tidak akan kena cek. Karena tidak ada aturan yang ketat untuk bawa makanan, tapi terkadang untuk negara-negara lain ada yang cukup ketat, seperti kalau nggak salah itu ada yang ke Australia, kota ke Jepang itu kadang tidak boleh bawa daging atau semacamnya. Jadi itu sebetulnya kebijakan dari bandara masing-masing, tetapi untuk ke Eropa, saya udah pernah ke Belgia dan ke Prancis dan itu aman, tidak pernah ada pengecekan. Jadi saya bawa makanan-makanan seperti ini juga lolos. Hari itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk jualan. Nah, jadi sebetulnya untuk bawa ke Eropa ini karena saya sudah tinggal di Eropa sekitar 2 tahun, jadi saya tidak bawa baju-baju di koper besar, jadi saya cuma bawa makanan buat stok aja makanan selama 1 tahun ini. Jadi kira-kira videonya segitu dulu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi seperti makanan apa aja sih yang kalian ingin bawa ke luar negeri untuk kayak stok aja sih. Jadi kalian tidak apa namanya tidak lupa untuk akan makanan Indonesia, dan juga kalian masih apa bisa menyukai makanan-makanan Indonesia yang terkenal akan kepedasannya dan banyak akan rempah-rempah dan lainnya. Jadi kira-kira segitu dulu videonya teman-teman. Saya sekarang mau beres-beres. Jadi nanti kita ditunggu video selanjutnya.